Welcome to day 2 of the IATA Cargo Day 2022. First of all, let me introduce myself. I am Tias and my partner Eric, and we will be the master of ceremony for this event. On day 2, the event will focus on DG regulation update. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar seminar hari ini bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa mulai. Amin. IATA Air Cargo Day host is Digipack, and we would also want to say thank you to the sponsor. For the gold sponsor, Cargo Flash, Deutsche Bank, and PT Wahana Multi Logistik. And brand sponsor PT Bank Mandiri Persero Cabang Pondok Kelapa, PT Buana Sarana Transindo, PT CKL Indonesia Raya, Atraya Training Center, PT Atraya Wiranata Technology, and PT Arsaka Rizky Sidadan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Country Manager IATA Indonesia. Untuk itu kami persilahkan untuk Ibu Rita Rompas untuk memberikan sambutan dan aturan di setiap meeting ataupun workshop IATA. Kepada Ibu Rita Rompas, kami persilahkan. Hari ini saya mau mulai dengan pantun, ya. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Selamat pagi Pak Fitra, selamat datang di IATA Cargo Day sesi kedua, hari kedua. So good morning to Dave Brennan, our DG expert. Welcome back to Indonesia. I think some of you have known Dave. He came almost every year except during the pandemic. So here we are, we have Dave Brennan with us again. So a very good morning to you. Another pantun, ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya memberi salam, jangan lupa dijawab. Selamat pagi. Okay, so I'm not gonna do any speech, just to welcome the participant for the second day of this IATA Air Cargo Day. I hope you will enjoy the DG session, which is an important topics for the logistic ecosystem. So just to recap that yesterday we have all the issue about air cargo. We hope that you will also do active participation, ask any question, give feedback. It's gonna be useful for the industry. So I will end my speech and to let you enjoy this session today. Thank you. Terima kasih Ibu Rita selaku Country Manager IATA Indonesia. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Agus Setiawan selaku CEO PT Wahana Multi Digipack sebagai host acara ini untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Agus Setiawan, waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari kedua tetap semangat Bapak-bapak Ibu ya. Betul ya. Welcome Pak Dave. Welcome to Indonesia. In Indonesia you call Dave now, not Mister. Like Pak David. Pak David from yesterday we call him is Pak David. Korek Pak ya. Selamat datang Pak Fitra selaku perwakilan dari DKPPU di GCA Indonesia. Kemudian terima kasih atas waktu dan nanti sharingnya. Pak Sugana dari Gapura selaku nanti untuk Diskino Nasional. Kemudian nanti ada Pak Haris VP Cargo Citylink, masih on the way. Sekali lagi kami mengucapkan untuk para peserta workshop Cargo IATA Day, terima kasih. Mudah-mudahan hari kedua ini juga banyak yang bisa kita eksplor maupun kita bahas. Seperti kemarin kami dan dari Bu Rita pun maupun Pak David very appreciated because all the participants stay sit in
till 5:30 yesterday. It's very luar biasa Bu ya. So mudah-mudahan hari ini pun lebih menarik. Jadi kita hari ini sampai jam 9 till 9 p.m. So we must prepare for the dinner. So today till 5 p.m. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kedua hari ini pun nanti ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Setiawan selaku CEO PT Wahana Multi Digibank selaku host acara hari ini. Before we start, let me read out the competition law guidelines. This event is being conducted in full compliance with antitrust and competition law. The following agreements and activities are prohibited. Any collective agreement concerning prices or charges, allocating markets, territories, customers, suppliers, agents, etc. It is prohibited to disclose the following information: individual airline costs, rates, charge, surcharge, or customer. Individual airline intention regarding increasing, reducing, or relocating aircraft capacity, sensitive commercial or proprietary information without consent. Participants are cautioned that any discussion regarding topic outside the scope of the agenda, either on the floor or off, is strictly prohibited. The foreign applies equally to email discussion, instant messaging, and social media discussion. The next agenda is DGCA regulatory overview. The first speaker is from the DGCA Directorate of Airworthiness and Aircraft Operation. We will know the DG overview from the regulator, the updated DG regulation, and CBTA update. Mr. Fitra is the DG expert at the DGCA. Please welcome Pak Fitra, and time is yours. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Aribo. Kebetulan saya dari DGCA atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sekarang saya ada di Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Jadi pekerjaannya tetap berurusan dengan barang berbahaya. Jadi sekarang barang berbahaya semenjak tahun 2019 itu tupoksinya berpindah dari Direktorat Keamanan Penerbangan dan ke Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Nah, jadi kebetulan ini sebagai mungkin tempat pertama sebagai tempat menyampaikan bahwa ternyata akhirnya regulasi pengangkutan barang berbahaya itu ada update-nya. Karena ini fresh from the oven, baru keluar 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin yang saya sampaikan hari ini mungkin ini menjadi yang pertama di tempat ini. Tapi mungkin karena waktu saya juga terbatas hanya mungkin sekitar 30 menit, yang saya sampaikan mungkin secara overview saja, tidak secara lengkap akan saya sampaikan. Jadi sejak mungkin kalau tidak salah di tanggal 12 Oktober, jadi 12 Oktober berarti belum sampai sebulan yang lalu, itu CASR 92 atau Civil Aviation Safety Regulation Part 92 atau bagian 92 yang judulnya adalah pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara atau The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, itu sudah disahkan oleh Kemenkumham, yang hari ini mungkin akan saya sampaikan untuk pertama kali di tempat ini. Balik lagi ke judulnya, Mas. Jadi setelah
perjuangan panjangnya sebenarnya CSA 92 ini sudah disusun atau diajukan mulai sejak tahun 2019. Jadi sudah sekitar hampir 4 tahun dengan dinamika yang ada. Akhirnya ini diterbitkan, disahkan, karena nanti akan saya sampaikan kenapa itu bisa selama itu akhirnya regulasi ini baru muncul. Baik, kita mulai. CSA 92, yaitu kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa ini dirubah atau ini diamandemen. Jadi sebelumnya mungkin kalau yang sudah familiar, mungkin rekan-rekan ini kalau dari airline ataupun dari Guru Handling ataupun rekan-rekan yang sudah familiar atau terlibat dengan dunia pengangkutan barang berbahaya sudah familiar dengan namanya PM 90 tahun 2013. Nah, sebenarnya PM 90 tahun 2013 itu judul aslinya adalah CSA 92. Nah, ini adalah pengganti dari PM 90 tahun 2013. Jadi sudah hampir 10 tahun yang lalu baru ada pengganti yang baru. Kenapa itu diganti? Karena acuan regulasi di Indonesia itu sebagai negara, sebagai contracting state-nya ICAO, ada perubahan di Aneks 18. Itu ada di amandemen 12 yang kami harus menyesuaikan. Itu yang pertama untuk latar belakangnya. Termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada ICAO dokumennya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya perubahan atau penyesuaian dengan regulasi nasional terbaru. Nah, ini yang salah satunya membuat CSR 92 ini prosesnya sangat panjang, karena tiba-tiba di tengah jalan sudah hampir jadi, sudah hampir tinggal disahkan, sudah tinggal nendang bolanya ke gawang, ternyata muncul namanya UU-CK. Jadi akhirnya mundur kembali, harus merubah, harus menyesuaikan dengan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ada beberapa regulasi yang harus kami sesuaikan dengan regulasi tersebut. Kemudian terkait dengan penyempurnaan pengaturan dan norma. Nah, di sini memang ada hal-hal yang perubahan-perubahan tertentu yang mungkin sebelumnya di 90 itu diatur sedemikian rupa, kemungkinan nanti di 92 ini akan berubah. Baik itu perubahannya yang mungkin perubahan kecil ataupun perubahan yang efeknya agak signifikan. Apa saja perubahannya nanti kita akan review lebih lanjut. Next. Nah, karena kita tidak bisa membahas panjang lebar, secara outline CSR 92 itu ada 15 bab. Ada 15 bab. Bab pertama terkait dengan ketentuan umum atau general requirement-nya, kemudian bab kedua klasifikasi atau classification, kemudian bab ketiga ini pembatasan atau limitasinya, limitation. Kemudian bab 4 itu kita bicara soal pengemasan, pelabelan dan penandaan. Di bab kelima ini berbicara soal tanggung jawab shipper. Kemudian bab ke-6 ini kita bicara soal tanggung jawab operator. Kemudian bab ke-7 ini terkait dengan operator itu mengajukan yang namanya training program manual tadi, itu akan kami evaluasi, akan diterbitkan ketika sudah memenuhi kriterianya dengan prosedur ataupun persyaratan yang ada di dalam manual tersebut, akan kami approve. Itu akan keluar namanya initial approval. Nah, selama masih memiliki initial approval ini ada bukan masa berlaku, tapi ada periodnya sampai berapa bulan gitu. Dan itu harus di-approve atau harus di-proving. Proving dalam artian ketika operator mengajukan atau bagaimana dengan shipper, bagaimana dengan entitas lain, itu tidak mandatori, tapi ketika kalaupun mau mengajukan approve training programnya boleh.
tapi itu tidak mandatori. Yang mandatori adalah AOC dan POS. Nah, bagaimana nasib training center? Nah ini, karena ada perizinan berusaha, itu ada di sistemnya OSS kalau tidak salah. Jadi persyaratan untuk membuat training center itu jadi agak lebih mudah dengan hanya memiliki izin berusaha ya Pak salah, SIB kalau nggak salah namanya, NIB, punya NIB, kemudian punya manual program pelatihan, dia bisa menjalankan. Tapi itu tadi syaratnya, karena tanggung jawab sekarang sudah dipindahkan ke operator, berarti mau tidak mau ketika mau menyelenggarakan ya on behalf operator gitu. Pesawat udara negara. Jadi contohnya begini, pesawat apa ya? Yang biasa ngangkut. Lion disewa oleh negara untuk ngangkut pasukan tak apapun ya, pasukan yang kaitannya dengan keamanan negara. Di charter full ya, bukan charter separuh-separuh, charter full untuk kepentingan keamanan negara, untuk angkut pasukan dan lain-lain, itu dibebaskan dari ketentuan CSS 92 58 dicabut. Yang berikutnya, pemberlakuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan pada tanggal 12 Oktober. Jadi CSR 92 ini ditandatangani Menteri 4 Oktober kalau tidak salah, kemudian diundangkan itu disahkan oleh Kemenkumham di 12 Oktober. Jadi tanggal jatuh temponya adalah 12 Oktober tahun 2023. Ulang tahun pertama itu. Lanjut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas atau perlu ditanyakan, mungkin nanti sepertinya ada sesi diskusi, bisa ditanyakan lebih lanjut selama saya bisa menjawab. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Ada kurangnya saya mohon maaf, ada lebihnya mohon diterima. Saya tidak minta kembalian. Selamat jam berapa nih? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fitra untuk tetap di tempat untuk menerima plakat yang akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Agustiawan selaku pelaksana acara dan didampingi oleh Ibu Rita Rompas dan Ibu Roro serta Mr. David Wee. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sambut pemaparan dari Bapak Agus Setiawan selaku pelaksana acara hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak David, sorry, now I'm twice in here. Where's Pak David? Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pun ikuti Pak Fitra dengan menggunakan bahasa Indonesia biar lebih gampang. Tadi pun saya baca pagi sarapan nasi uduk, jadi Inggrisnya kurang bagus. Harusnya kan KJ ya Pak Fitra. Oke, perkenalkan nama saya Agustiawan. Saya beberapa teman-teman di sini kenal ya Pak ya, Bu ya. Saya dosen di ITL Trisakti dari tahun 2007. Juga sebagai instruktur di Danger Scoot dari tahun 2009 di Lion Air Group. Betul ya, Bu Eka, Bu In? 2009, kemudian juga instruktur di beberapa lembaga training di Citylink juga Pak Fajar ya Pak ya, mungkin dari tahun 2010 ya Pak ya. Jadi konsisten di Just Good, juga fashion training ngajar Bapak Ibu. Kemudian sementara saya hobinya bisnis. Jadi 2003 saya bikin Wahana Multilog Indonesia. Kemudian perkembangan saya megang distribusi Ericsson tahun 2007 harus mewajibkan harus punya izin dari Menteri Kominfo, Kementerian Communication and Information. Jadi berubah nama itu persyaratkan pasal 3 menyebutkan perusahaan logistik, warehouse dan logistik. Jadi saya bikin PT baru lagi namanya PT Wahana Multilogistik 2014 karena memang dipersyaratkan dari Ericsson.
Kemudian karena saya ngajar tadi dosen di Trisakti dan kemudian saya concern di sumber daya manusia di Indonesia. Saya lihat kemarin saya diskusi juga di sini ada beberapa dari akademisi dari Politeknik POS ya Pak Pia. Jadi memang di kendala kita adalah SDM Bapak Ibu. Sehingga dari situ saya bikin lembaga training. Atraya itu nama anak saya pertama Bapak Ibu. Saya bikin lembaga training karena Pak Fitra juga menyarankan dari tahun lalu buatlah lembaga training. Jadi kami juga ada lembaga training Atraya Training Center. Itu approval dari Kementerian Perhubungan baik darat, laut, udara maupun kereta api. Sekarang di seluruh moda transportasi sudah ada izinnya. Kemudian sekarang juga di KNKT maupun dari Amerika ada tekanan ke pemerintah Indonesia untuk lebih concern ke masalah security dangerous good. Mungkin sekarang pemerintah Indonesia akan berpikir membuat Indonesia dangerous good like di Australia atau di Amerika. Ini sedang lagi proses on progress perkembangan masalah Digi Indonesia. Nah, berkembang dari situ, saya pun sekarang lagi ambil program doktoral. Saya mau ambil program dokter di S3 bahas masalah Digi. Korelasi Digi, bagaimana pengembangan korelasi di Indonesia maupun di internasional, baik dari IQ, IMO, RID maupun ADR. Jadi sedang kita buat Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa. Betul Pak ya? Kemudian makanya kami siapkan UN packaging ini gunanya untuk itu, untuk mendukung bagaimana pengiriman Digi ini more cheapers. Jadi the packaging also different above 30 or 40% till 50% from the import. Dan ternyata Bapak Ibu kami juga sekarang sudah terlibat untuk pembuatan peraturan menteri di laut ada PM16, UN packaging juga mesti approval. Ternyata Bapak Ibu, just for your information, all the packaging production in Indonesia, actually, all packaging steel drum, juragan drum, all the factory in Indonesia, but approval from the other country, Bapak Ibu. Saya punya sekarang ada stok jerigen. Putri Chandra, Ibu Chandra Katika, istri almarhumah istri Bapak Yusril diberikan tempat yang mulia di sisinya, diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Oke, itu aja presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atau salah kata. Untuk nanti tanya jawab saya tunggu Pak Fitra aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan selanjutnya sebelum kita coffee break, tadi Bu Rita sudah berpantun. Sekarang saya mau tebak-tebakan nih Bu, boleh ya Bu ya? Biar nggak hambar dan dingin rasanya Bu. Oke. Di sini adalah pelaku usaha penerbangan. Ada salah satu bandara, nama bandara yang disukai oleh kaum Adam. Bandara apa itu? Bandara apa? Bapak ada yang bisa jawab? Bandara Juanda ya Pak ya? Oke, Bandara Juanda disukai laki-laki Bu. Oke, tepuk tangan biar nggak garing. Terima kasih. The coffee and snack are ready outside the room. Please be note that we'll be back in the room at 10:40. The next agenda is airline Digi experience, and the next speaker is about airline experience carrying for the Digi in domestic and international that will present by Bapak Fajar Aditya Oktorifano selaku Senior Manager Cargo and Quality PT Citylink Indonesia, Vice President Cargo. Baik. Dan beliau pria kelahiran Jakarta 29 Oktober, baru ulang tahun ya Pak. Selamat ulang tahun Pak Fajar. Beliau juga memiliki pengalaman di Flight Operation Officer di Burok Airlines and Station Manager DPS Burok Airlines, District Manager DJB and
DPS di Sriwijaya Air dan juga selaku Senior Manager Kargo Citylink Indonesia and now Vice President Kargo Citylink Indonesia. Beliau juga FOO license, Digi license, TOT certificate holder. And please welcome Mr. Fajar, floor is yours. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Good morning everyone. My name is Fajar Aditya from Citylink Cargo. Saya dipaksa Pak Agus nih untuk jadi pembicara. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. I would like to thank Ayata and Wahana Digipack for inviting Citylink as a speaker at this very good event. Okay, first of all, would like to convey that Citylink Indonesia has received approval for care of DG in 2017 through a very strict assessment. Citylink finally got approval for the transportation of dangerous goods from DGCA. Along with the increasing growth of DG shipment require us to be ready to face the challenge. Next. Okay, this is the challenge. Citylink had many challenges in relation with DG issue. Some of challenges are many undeclared dangerous goods detected at regulated agent or security personnel at warehouse cargo. Okay, the last, for the sake of safety, security, service, and compliance, Citylink is highly committed to ensure the safe air transportation of dangerous goods according to the applicable regulation and procedure. Okay, thank you for your attention. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar selaku Vice President Kargo Citylink Indonesia, dan kami persilakan untuk tepat di depan Bapak untuk menerima plakat yang akan diberikan oleh Bapak Agustiawan dan didampingi oleh Ibu Ruta Rompas, Mr. David dan juga Mr. Evito. Upload to the media, right? Upload to media. The next slide will be sharing experience from the freight forwarding company. They are the first acceptance when receiving the booking from the shipper. Ibu Dewi Karlina as a freight manager export import from PT Leshaku Logistik Indonesia, and also Ayata DJ certified for 10 years. And she's starting the career from 1987 in the BPLP Bandung. Luar biasa, kita berikan applause. And then 1990 PT MSC Cargo, 1992 PT Jasa Bahari Birkar. Please welcome Ibu Dewi Karlina. Floor is yours. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Walaupun hanya dalam waktu 15 menit, semoga acara ini mendapat nilai positif bagi rekan-rekan semua, terutama dari sisi airline. Sekarang mungkin saya kepengen sisi airline atau groundnya ini juga tahu bahwa sisi freight forwarding juga kita concern dan serius untuk menangani barang-barang biji sekecil apapun. Oke. Saya perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Dewi Karlina. Saya bekerja di PT Leshaku Logistik Indonesia sebagai Air Freight Manager, dan saya sudah bekerja selama 22 tahun. Pada tahun 2007 ke 2017, selama kurun waktu 10 tahun saya bersertifikat IATA DG.
Oke, ini sekilas sedikit mengenai perusahaan tempat saya bekerja. Memang perusahaan kami PT Lesako Logistik itu spesialisasinya menangani barang-barang kimia. Karena pada awalnya kantor pusat kami yang berdiri di Bremen tahun 1879 khusus menangani barang-barang chemical saja. Namun sejak berkembangnya seiring waktu dan kami sudah mempunyai banyak branch office di worldwide, kami juga menangani barang-barang general cargo lainnya. Untuk Indonesia sendiri, kami dari total shipment yang kita handle itu 85% adalah barang-barang chemical dan 65% dari barang-barang chemical tersebut adalah DG Cargo. Kita mempunyai DigiDesk di Thailand, tepatnya di Bangkok untuk APAC region, dan di pusat kami di Bremen untuk Lesako Worldwide. Saat ini kita mempunyai 4 personel yang bersertifikasi DG, 2 dikeluarkan oleh IATA dan 2 lagi STKP dari Dinas Perhubungan Udara. Next slide please. Hari ini saya hanya membahas topik yang ringan-ringan aja ya Pak ya. Tadi udah berat kan di awal. Oke, topik ini sepertinya bahasanya kayaknya mudah-mudah aja buat orang forwarder ya. Tapi menurut saya ini krusial atau poin-poin yang paling penting yang harus kita prepare di awal sebelum kita mengerjakan barang-barang DG tersebut. Saya punya cerita bahwa saya sudah punya airline checklist approval. By the end kita baru tahu bahwa customer itu merubah packing list. Jadi relatif density-nya itu sudah overweight. Saya sudah komunikasi dengan airlines waktu itu, gimana ini Pak, soalnya udah di custom, udah siap loading. Kebayang kalau harus tarik lagi gimana kan, cost lagi. Airline bilang kalau dari sisi saya nggak masalah karena marking, all documentation sesuai. Saya nggak salah. Kembali lagi ke hati nurani para forwarder. Karena kita yang tahu bahwa isinya itu tidak sesuai dengan relative density. Akhirnya kita putuskan, daripada nggak bisa tidur, saya putuskan untuk tarik walaupun customer marah-marah, kita coba jelasin masalah responsibility itu lagi tadi. Akhirnya mereka mengerti, kita tarik, dia repack dengan isi yang tidak boleh melebihi relative density tersebut. Walaupun kita ajarin bahwa kode UN DRAM yang ada di situ adalah perhitungan relative density, belum tentu mereka hafal sih. Jadi kita harus sabar-sabar dan sering-sering mengingatkan customer gitu. Itu yang paling penting menurut saya sekarang. Jadi mudah-mudahan pihak airline dan handling juga mungkin human error pasti ada, tapi paling enggak kita sudah menjalani step ini. Mudah-mudahan shipment kita itu selamat dari mulai pick up sampai dengan tiba di destinasi. Gitu. Together we forwarder and airlines, we build safety environment. Thank you. Diterima Ibu. Okay, thank you. Iya. Is one of the most important parts of handling DG Cargo. Bapak Sugiana as Operation Senior Manager PT Gapura Angkasa will be present what is gun handling responsible for before loading the DG Cargo into the plane. Please welcome Mr. Sugiana. Floor is yours. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya berada di sini di antara para expert. Izinkan sharing Pak perihal tadi sudah banyak disampaikan dari sisi airline, kemudian dari sisi forwarding. Nah ini sekedar sharing bagaimana selanjutnya kiriman DG Bapak atau Ibu semuanya setelah tiba di pergudangan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak DCI kita perihal aturan-aturan yang memang tetap menjadi parameter
parameter kita dalam menangani untuk penanganan DG ini. Di internasional itu ada dari ICAO dokumen 9284, kemudian ada Aneks 18. Untuk izin pengangkutan bahkan tadi sudah disampaikan bahwa izin itu akan diganti dengan persetujuan. Nah, selanjutnya nanti akan ada penanganan di pergudangan kami tentunya. Yang diatur di dalam operator responsible adalah di sisi acceptance, kemudian storage, loading, bahwa kewajiban daripada pengirim itu bahwa harus declare, harus memberitahukan bahwa ini ada kiriman DG dan lain sebagainya, sehingga untuk penanganannya akan tepat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah selesai proses build up, kemudian barang tetap sebelum kami kirim ke sisi udara, kita lakukan untuk penimbangan ulang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir bahwa sebagai informasi bahwa kami juga sudah mendapatkan akreditasi dari IATA sebagai ISO Accreditation IATA Safety Audit Program Handling. Demikian sharing dari kami dari pihak ground handling bagaimana penanganan barang berbahaya ini ketika sudah berada di pergudangan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Sugiana selaku Operation Senior Manager PT Gapura Angkasa dan diserahkan oleh Bapak Agus Setiawan didampingi Ibu Rita Rompas, Mr. David Wee dan Mr. David Brennan. The next session is about CEIV lithium battery program. Lithium battery is growing in Indonesia and some airlines carrying it. What is IATA's initiative for lithium battery? Mr. David Wee, as Regional Cargo Manager IATA Asia Pacific, will present it to you. Thank you. So as mentioned, I'm going to present on CIV lithium battery certification program with you today. So this is the agenda. First, I will talk about give an introduction of the IATA certification for CIV in general, and I'll talk more into the objective of why we are introducing CIV lithium battery program, and I will subsequently go through the process of the certification. Right. So CIV stands for Center of Excellence for Independent Validator. It was actually established by IATA to address industrial concerns and requirements, and really to establish a global consistent, recognized and standardized certification program. And end goal is really to raise the bar in the industry and to give visibility to any companies that are actually accredited with the program itself. We have 4 CIV programs, and if you look at the number on the right side, we have now 446 stations that are certified in CIV Pharma. And actually during the pandemic, we do see a very high uptake in the CIV Pharma certification, of course, obviously because a lot of companies are handling vaccines or the related PPE, and in order to be competent in the handling, they have to be they take up the CIV Pharma program to help them to gain the competency. So pretty much the benefit of actually joining the CIV program is to make sure that you are compliant with the latest standards. You are able to show sign of quality handling and be globally recognized as the professional and an expert to handle the CIV special cargoes that are actually listed here. And really most importantly is to build trust within the supply chain. I mean, we all know that you just can't pick up
DG handling tomorrow without any certification or training. Likewise, for the special commodities that are listed here, for live animal, for fresh, for pharma, as well as lithium battery. For route shippers, we are also requesting the government to develop safety-related screening standards and process for lithium battery. So today we screen lithium battery and general cargo the same treatment. We don't actually give kind of a special focus for lithium battery, and that kind of allowed some cases to seep off, and hence we have those incidents. So we really like to call for the government to look into this area to come up with safety-related screening standard for lithium battery. We're also working with various government agencies to develop and implement fire testing standards, so that we have an additional layer of protection if the lithium battery does have a thermal runaway. So it deter the incidents to be catastrophic ones. And the last point is actually quite important. It is really to enhance the safe data collection and data sharing amongst government. So in every country, the government would keep records of the DG incidents, but we don't share it, And this is not helpful to the industry because it doesn't help us to have an aggregated view of all the incidents that we have, and it doesn't help us then to come up with better measures to prevent any DG incidents leading to it. But I'm going to bring your attention to the training. So for any companies that are signing up with CIV lithium battery, we will need at least 2 staff to be trained in the lithium battery safety logistic management course. So the prerequisite is that the participant need to have experience or knowledge in hazardous materials or safety operation or cargo operations. So who should join it? Any person who is responsible for safety, quality and risk management in the transport and handling of lithium battery shipments. So once you complete the course, you will be you have gained good knowledge in the lithium battery safety regulations and the applicable legislation on the country itself and of course globally. So first, phase 3 on-site assessment, I'm going to go through in detail. Phase 4 validation, which is closing up of the findings. So this is a kind of a short description on the checklist, what is going to be checked. So there are actually 10 sections and about 300 over items to be checked, and all aspects of lithium battery operations will be reviewed in that audit. So Siva Logistics is actually the first company to actually sign up for the program, and subsequently we have quite a number of other companies that have signed up, which I'll show you later on. But very quickly, I'll talk about OneSource first. Our recommendation is not to rush through things because we want to emphasize on quality. The recertification process is not straightforward. Typically, you will go through 1 day of refresher training, followed by assessment of 2 days, and then validation 1 day. So you can actually finish everything within a week if you can close up any finding quite quickly. Yeah. Right, so I mentioned about Siva Logistics that was the first to sign up for CIV lithium battery. They have certified in 7 locations in Amsterdam, Hong Kong, Narita, Shanghai, Incheon, Singapore and Frankfurt. We have also Latam Cargo, who is the first airline to be certified in this program with us. So at the moment, we have actually we have implemented 29 certification projects in all the various regions that you can see on this slide.
We are still in discussion with 60 over companies to sign up for the program. With that, thank you very much. Thank you so much, Mr. Davidwi. What's the next, Tias? The next is the important thing. What is it? It's time for lunch and Zuhr prayer. Yes. And for your information, that your lunch in the 5th floor. The view is also very nice. And you can take a picture during lunchtime also. And break time is 1 hour. Don't forget to get back to the room at 13. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Anda untuk menikmati waktu makan siang dan juga sholat zuhur. Untuk informasi, makan siang tersedia buffet di lantai 5. Dan dengan pemandangan yang cukup indah tentunya, Bapak Ibu juga bisa melakukan selfie-selfie tentunya ya. Baik, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk kembali lagi di ballroom ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat menikmati.